Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang ditulis dari Meme Mayang. Cerita ini berjudul Lemah Getih. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Dia bersekutu dengan para penguasa gaib di rumpun bambu itu. Dan jika tebakan Bapak benar, dia bekerja sama dengan kerajaan jin bambu kuning itu, Le. Jelas Bapak. Aku gemetar kembali. Kerajaan jin katanya. Jika berbicara mengenai kerajaan, pasti ada sosok raja yang kuat dengan patihnya kan? Aku langsung menangis karena sudah sangat takut. Namun saat itu hanya bisa terbungkam dan tetap menuruti perintah Bapak untuk terus berlari. Sesampainya di depan rumah, terlebih dahulu aku membasuh kaki, mencuci tangan meskipun tidak terlalu bersih karena tergesa. Tapi aku selalu melakukannya setelah berkunjung ke tempat keramat atau sakral dan aku melihat sesuatu. Konon katanya, selain karena alasan kebersihan, ada alasan gaib apabila setelah dari tempat sakral dan keramat atau minimal setelah kita melihat penampakan di luar rumah. Jika kita tidak membersihkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah, maka sosok itu akan menjadikan kita sebagai inang, menempel seperti parasit dan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Itu salah satu etika dasar yang diajarkan Bapak kepada aku. Singkat cerita, setelah aku masuk ke rumah, aku buru-buru menemui Kang Amin yang saat itu sudah kupastikan berada dalam kamar sholatan. Aku tidak mengetuk pintu dan langsung masuk. Posisi Kang Amin saat itu duduk diam membelakangi pintu dan menghadap ke lemari yang tingginya sekitar 2,5 meter berisi perlengkapan sholat. Namun, saat aku melihat ke atas lemari itu, aku mendapati ada sosok berjubah berwarna hitam sangat besar. Sosok itu duduk di atas lemari dan itu cukup membuatku terhenyak kaget. Namun tidak lama sosok itu menghilang. Kejadian masa kecilku satu ini cukup menjadikanku parno sampai usia ke-53 tahunku sekarang. Setiap kali tidur, aku sudah menjadi kebiasaanku untuk melihat ke atas lemari. Apakah ada sesuatu atau tidak? Karena jujur saja, meskipun kini aku berusia 53 tahun, aku masih takut merasakan apabila ada sosok yang mengagetkan seperti itu, apalagi di kamar. Kembali pada malam itu, setelah aku melihat sosok itu hilang, aku langsung menyapa Kang Amin. Kang, sapaku terbata-bata. Tak lama Kang Amin menoleh, kaget melihatku dalam kondisi berantakan. Ada apa, Min? Kenapa kau ketakutan? Lihat dia, kata Kang Amin. Itu barusan apa Kang di atas lemari? Tanyaku. Gak apa-apa, itu penjaga Akang. Kenapa? Oh, penjaganya Akang. Mungkin pikirku. Kemudian aku menceritakan semua yang telah kuceritakan kepada Bapak di bawah pohon beringin itu tanpa terlewat. Setelahnya aku bertanya pada Kang Amin. Tapi kenapa Bapak bilang Kang Amin tidak bisa mendengar alunan angklung itu? Tanyaku. Akang beda sama kamu. Saat ini Akang sama Bapak masih berusaha buat melindungi keluarga kita, Min. Akang gak bisa jelasin apa yang terjadi. Mungkin nanti, tapi yang pasti benar kata Bapak. Jangan sekali-kali kamu mendekati arah rumpun bambu itu. Dan jangan pernah kamu mau menerima pemberian makanan dari Pak Didiran atau keluarganya sementara ini. Karena semua tinggal menunggu waktu, Min. Entah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang jelas, yang kalah harus mati. Jelas Kang Amin emosinya sangat terasa. Marah, sedih, kecewa. Semua perasaan itu bisa terpancar dari sorot matanya. Begitupun aku, anak kecil yang saat itu masih berusia 10 tahun, harus mendengar penjelasan tentang hidup dan mati. Benar-benar membuatku sangat takut. Tapi bagaimanapun aku juga harus berdiri untuk keluargaku.
3 hari berlalu setelah kejadian malam itu. Tepatnya kini di hari Selasa. Pagi hari aku bersiap-siap untuk berangkat sekolah bersama Tumi. Kami berjalan kaki dan rute sekolah kami harus melewati rumah Pak D. Aku sengaja tidak memberitahu kejadian malam itu ke Tumi, karena aku yakin jika diberitahu justru dia akan kepo. Karena memang dia anaknya sangat pemberani. Makanya aku, Bapak, dan Kang Amin memilih diem. Hanya memberitahu Tumi mengenai urban legend tentang bambu itu saja. Kang, kemarin ya aku habis main sore, masa lihat Pak Di bawa sesajen terus masuk ke bambu-bambu itu. Mas, Tom, gak boleh nunjuk-nunjuk. Udah biarin aja, kamu gak usah ikut campur. Ayo jalannya yang cepat. Lekasku menggandeng tangan Tumi. Tapi Kang, kemarin aku dengar percakapan Mbak Mi sama Mbak Ni, mereka bahas soal suara angklung gitu. Katanya mereka denger, terus semua anggota keluarga denger, tapi kenapa aku enggak ya? Aku bingung saat itu harus menjelaskan apa kepadanya. Aku hanya menjawab, itu suara dari puskesmas yang kamu pernah lihat kuntilanak. Makanya jangan suka main ke sana. Puskesmas banyak demitnya, Tom. Bisa-bisa kamu diculik, gak bisa pulang. Jelasku tanpa pikir panjang. Alasan yang kubuat demi menghindarkan dari Pak D justru berakibat fatal. Iya Kak, apa kapan-kapan aku kesana ya sama teman-temanku? Kamu jangan macam-macam ya, Tom. Kalau kamu ketahuan kesana, aku bakal bilangin ke Akang Amin biar kamu disetrap. Ancamku. Karena memang Kang Amin lah yang paling Tumi takuti di antara kami selain Bapak. Iya enggak, jawabnya sembari cemberut. Firasatku memang selalu tajam. Pagi itu perasaanku tidak enak. Aku sesekali mengecek Tumi di kelasnya, memastikan dia baik-baik saja. Setiap kulihat, dia sedang bermain dengan teman-temannya. Tapi entah kenapa hari itu terasa sangat sesak, seakan-akan mau terjadi sesuatu. Singkat cerita, bel sekolah berdering, menandakan berakhirnya kegiatan membosankan ini. Aku bergegas pulang dan menghampiri Tumi. Saat kuhampiri, aku melihat sedang bergerombol bersama teman sekolah sekaligus tetangga kami. Teman bermainnya, ada 5 orang termasuk Tumi. Namun, saat aku mendekatinya, mereka bubar seakan-akan punya rencana besar yang tak boleh ku ketahui. Ngapain sih, Tum? Tanya aku sedikit gusar. Gak apa-apa kok Kang, ayo pulang. Wajahnya justru sumringah. Kami pun berjalan pulang, tapi di tengah perjalanan Tumi bertanya, Kak, kata temanku kemarin sore dia habis main kan, terus lewat rumah kita. Masa dia lihat ada keranda terbang di atas rumah kita? Emang bener? Makdek. Seketika jantungku berdegup sangat kencang dan menghentikan langkah. Temanmu siapa? Mereka bisa lihat kayak Akang? Tanyaku ketakutan. Temanku 4 orang itu, semuanya lihat, gak cuma 1. Jelasnya, entah saat itu aku harus mempercayai perkataan 5 orang anak 6 tahun itu atau tidak. Tapi jika dikaitkan dengan firasat burukku hari ini, apa benar yang dikatakan Tumi itu? Aku ketakutan, sungguh. Bahkan Tumi bisa merasakannya saat gandenganku semakin kukuatkan pada tangan kecilnya. Kak, sakit. Akang kenapa kok gemeter? Akang nangis. Tanya Tumi, bagaimanapun Akang bakal dilindungi keluarga kita, Tum. Akang janji. Tak terasa air mataku menetes. Tumi tidak memberikan respon apapun. Sudah 15 menit perjalanan kami. Tibalah kami di rumah. Sesampainya di rumah, kami menemukan Mbak Ipa yang sedang ketakutan. Badannya gemeter hebat. Mbok ada di sampingnya untuk menenangkannya. Udah Dok, tenang, gak apa-apa. Ada bapakmu, ada Amin juga. Insya Allah semua baik-baik saja. Sembari mengelus punggung Mbak Ipa. Aku sampai lupa mengucapkan salam. Langsung aku mendatangi Bapak, meninggalkan Tumi yang saat itu justru terpaku dia melihat Mbak Ipa terisah. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Aku pun merasa Tumi pasti punya rencana.
Aku berlari mencari Bapak di setiap sudut rumah, namun aku tidak menemukannya. Kembali aku membulatkan niatku untuk pergi ke kamar sholat. Tempat traumatis aku melihat sosok penjaga Akang. Beberapa kali juga melihat perwujudan makhluk halus yang memiliki level berbeda dari hanya sekedar pocong. Entah apa aku menyebutnya. Yang jelas di kamar sholat sudah lama beralih fungsi menjadi kamar tapa Bapak dan Kang Amin itu. Membuat siapapun yang menginjakan kakinya akan merasa segan dan takut. Kembali kubuka kamar itu dengan segala emosi yang tercampur. Tidak ada siapapun. Aku pun heran, kenapa saat Kang Amin atau Bapak tidak ada di sana makhluk itu juga hilang. Kemudian muncul kembali apabila mereka sedang duduk berdiam diri. Sebenarnya Bapak dan Kang Amin melakukan apa sih? Aku hanya berharap mereka tidak salah arah dan justru menggunakan makhluk-makhluk itu sebagai pujaan. Karena aku tidak menemukannya di kamar itu, aku langsung berlari ke arah belakang rumah. Benar saja, Bapak dan Kang Amin ada di sana. Mereka sedang mengobrol entah apa yang mereka bahas. Aku langsung bertanya dengan nafas yang terengah-engah. Pak, Kang, Bapak. Bapak, kenapa? Pak D berbuat apa? Kang Amin terlihat terkejut melihatku menyebut nama Pak D. Sepertinya Bapak belum memberitahu kejadian malam itu pada Kang Amin, bahwa sedikit banyak aku mengetahui gelagat aneh Pak D. Bapak pun memberikan isyarat kepada Kang Amin dengan anggukan. Berarti tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja meskipun aku mengetahuinya. Pakdemu kirim santet ke Mbok Dile. Sudah 3 hari ini mbakmu merawat Mbok Di. Hari-hari kemarin mbakmu hanya merawat fisik Mbok Di saja, memandikan dan semacamnya. Hari ini dia berniat buat bersih-bersih rumah, karena rumah Mbok Demu sudah sangat kotor. Saat mbokmu berniat mengganti sawal bantal Mbok Demu, karena dia merasa ada yang berbau tidak sedap. Dia meraba ada yang aneh dengan bantal itu. Bantal biasanya akan terasa empuk karena berisi kapuk, tapi ini terasa seperti ada yang benda keras di dalamnya. Dia berinisiatif untuk mencari tahu, dan kemudian merobek bantal itu. Benar, kapuk memang ada, tapi kapuk itu tercampur dengan paku, silet, bangkai hati ayam, bambu kuning, jerami dan rambut. Mbakmu shock. Dia berinisiatif kembali untuk melihat di bawah tikar tempat Mbok Demu tidur, dan mbokmu menemukan kembang santaman, bunga untuk nyekar di bawahnya. Jelas Bapak masih dengan emosi marahnya. Innalillahi Pak, ini benar Pak D yang melakukan. Pak, apa niat Pak D? Santet jenis apa Pak ini? Tanyaku ketakutan dengan buih air mata yang bercucuran. Namanya penyakit gaib, Le. Kita nggak pernah bisa mencari bukti siapa pelakunya. Tapi dengan ilmu kebatinan, seseorang bisa mengetahui pelakunya. Namun jika semua orang bisa, Bapak dan Kang Amin tahu itu Pak Demu. Entah apa tujuannya, tapi yang paling pasti dia ingin Mbok Demu mati dengan menguasai tanah miliknya. Untuk jenis santet apa Bapak tidak tahu pasti, Le. Tapi karena mbakmu menemukan bambu kuning itu ciri khas Springs dapur. Tapi Le, Mbok Demu tidak memiliki anak keturunan. Lalu siapa sasarannya? Bapak dan Akangmu masih belum tahu. Padahal resiko pengguna ilmu santet ini juga sangat besar. Jika ia gagal sewaktu-waktu, ia sama saja menjual jiwanya sendiri pada iblis. Aku menangis tak tentu. Aku tidak tahu bahwa Pak Ade akan setega ini pada adik perempuannya yang sebatang kara. Karena aku sudah tidak sanggup mendengarkan kalimat Bapak, aku kemudian kembali untuk melihat kondisi Mbak Ipa. Mbak, di mana bambu itu? Mbak sempat bawa? Tanya aku. Enggak, Min. Mbak sempat pegang. Tangan Mbak terasa seperti terbakar saat memegangnya. Kemudian Mbak lempar entah kemana.
Jelas-jelasnya masih dengan terbata-bata tanpa memperdulikan orang-orang sekitar. Aku langsung pergi ke rumah Mbok D dengan Kang Salim. Kang Salim berniat untuk menemani Mbok D. Namun niatku mencari keberadaan bambu itu. Siapa tahu pikirku saat itu jika aku bisa menemukannya dan membakarnya, kutukan ini bisa hilang. Itu hanya asumsiku saja. Padahal aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Terus aku mencari, tanpa aku sadari Tumi juga sedang di sana. "Tum, ngapain? Pergi," kataku. "Aku mau cari mainanku yang hilang, Kang," katanya. Memang beberapa hari ini dia sering menemani Mbak Ipa jika pulang sekolah ke rumah Mbok D dan bermain di sana. Ya sudah, aku tidak berpikir yang lain lagi. Aku masih mencari di berbagai sudut ruangan selama 30 menit. Pencarianku tidak membuahkan hasil. Tumi pun sampai sudah menemukan mainannya dan kembali ke rumah. Namun aku masih tidak menemukan bambu itu. Aneh, kemana perginya bambu itu setelah Mbak lempar? Wallahu a'lam. Karena aku merasa pencarianku tak membuahkan hasil, dengan lesu aku kembali ke rumah, memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk membantu Kang Amin dan Bapak. Aku tidak sesakti mereka yang setahuku memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Aku hanya orang anak dengan mata batin istimewa. Jika kerasukan pun, aku tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Sebegitu lemahnya aku, sampai-sampai mau membantu melawan ilmu Pak D yang sudah bersekutu dengan iblis. Singkat cerita, sore menjelang, entah jam berapa tepatnya, aku menyadari. Yang kusadari hanya sinar matahari yang semakin pudar, digantikan dengan jayanya sinar rembulan. Kondisi Mbak Ipa sudah stabil. Kami pun berkumpul di rumah Mbok D sore itu. Namun, justru aku melihat keranda itu lagi. Keranda yang sempat terbang itu, kini tepat berada di atas kepala Mbok D. Aku hanya diam. Keadaan Mbok D kian hari kian parah. Sudah tidak mau makan. Badan kering seperti digerogoti sesuatu tak kasat mata. Setiap maghrib ia selalu berteriak kepanasan dengan bola mata membesar dan mulut yang menganga. Kami berniat kembali membacakan Yasin. Kelima kakakku ada, suami Mbak Ipa, anaknya, Mbok dan Bapak. Namun aku tidak melihat Tumi. Kemana dia? Belum sempat aku bertanya pada Mbok akan keberadaan si bungsu. Aku mendengar suara Tumi memasuki pintu rumah kami. Jelas tidak ada orang. Dia pun tidak tahu bahwa kami saat itu ada di rumah Mbok D. Aku buru-buru menghampirinya bersama Kang Amin. "Akang," ia berteriak tak tentu dengan gemah tangisnya. "Tum, kamu kenapa, Tum? Tenang, Tum," kataku memeluknya. "Sudah Kang bilang kan, kalau sore itu pulang, jangan keliaran saat situasi kayak gini," cerca Kang Amin. "Kang, Tumi takut," tangisnya. "Kenapa, Tum? Cerita ke Akang, ada apa?" paksaku. "Tumi tadi mainan sama teman-teman Tumi. Kami mainan di depan puskesmas itu. Terus katanya teman-teman Tumi lihat ada kuntilanak di sana. Terus mereka takut lari pulang. Tapi aku sendirinya nggak lihat, Kang. Ya udah, aku pikir mereka bohong, cuma alasan biar nggak jadi yang beres mainan. Aku yang beresin masukin karung. Tapi pas Tumi bersih-bersih sambil potong kuku di sana, Tumi lihat Pak D." Belum selesai Tumi berbicara, Kang Amin menyela pembicaraan. "Potong kuku katamu? Kan sudah diberitahu kalau sisir rambut potong kuku itu di rumah, Tom," bentak Kang Amin. Tangis Tumi kian pecah, namun aku berusaha menenangkan keduanya. "Sabarkan, kita dengerin Tumi selesai cerita dulu." "Lalu gimana? Belum selesai sampai situ saja kan?" tanyaku halus, karena jujur, aku tidak setega Kang. Aku sangat menyayangi bungsu kami. "Iya, Kang. Sambil potong kuku aku lihat Pak D di seberang rumahnya. Dia ketawa ke arahku. Ya sudah, aku juga senyum. Tapi lama-lama aku dengar ada suara angklung."
Katanya dengan menangis hatiku hancur. Aku sangat kaget mendengarnya. Ini lengkap sudah keluargaku mendengar semua, kecuali Bapak dan Kang Amin. Karena yang kita tahu bahwa mereka sepertinya memiliki sesuatu atau tameng yang membuat mereka tidak bisa disentuh makhluk seperti itu. Kang, Umi tadi juga menemukan ini pas di rumah Bodi. Dia menyerahkan sebuah kain putih kecil ditali 3 seperti pocong. Tapi itu hanya kain. Namun saat Kang Amin membukanya, kain itu berisi sebuah tulisan aksara Jawa gundul tanpa sandangan. Entah apa itu. Tapi Kang Amin langsung lari ke arah tempat bermain Tumi. Aku pun menyadarinya. Buru-buru aku menyuruh Tumi untuk cuci kaki dan tangan dan masuk ke rumah Bodi, berpesan padanya agar tidak keluar rumah. Singkat cerita, aku dan Kang Amin tiba di depan puskesmas itu. Tujuan kami sama, mencari potongan kuku Tumi. Seinci demi seinci kami susuri, namun sama sekali tidak ada jejak potongan kuku Tumi. Jancuk iki jelas wis dicumuk pade. Kang Amin terlihat sangat emosi. Dia orang yang sangat keras dan temperamen, tapi hatinya sangat baik. Jika ada sesuatu yang menyinggung orang yang ia cintai, ia tak segan-segan membalasnya tanpa singgung. Kang Amin kemudian berlari pulang. Aku tahu maksudnya ia akan menceritakan semuanya pada Bapak untuk mencari solusi. Aku yang sudah lemas, yang sudah berpikir yang tidak-tidak, hanya bisa pasrah, berharap semua akan baik-baik saja. Berharap Allah Maha Penolong melindungi yang berniat baik dan memberikan balasan yang tepat untuk orang yang berniat jahat. Air mata dan keringatku bercucuran sembari aku melihat dengan nyalang ke arah rumah Pak D. Kembali kudapati rentetan barisan pocong membelakangi rumah Pak D. Seakan-akan mereka adalah pengawal. Namun pocong itu berbeda dengan pocong di rumah Mbok D. Pocong itu berwarna hitam legam, seakan mereka ditugaskan menghalangi balasan kiriman gaib yang mungkin Bapak atau Kang Amin kembalikan padanya. Sungguh tidak punya hati mengorbankan saudaranya yang tak ternilai harganya demi sebidang tanah yang memiliki harga. Jika kalian bertanya, apa saat itu aku tidak melihat kuntilanak penunggu puskesmas itu? Iya, aku melihatnya. Tidak hanya itu, aku juga melihat adanya wewe gombel dengan postur tubuh berbulu besar dan memiliki payudara yang menjuntai ke bawah. Keberadaan wewe itu yang seakan menarik anak-anak kecil untuk bermain di sana. Dan jika sore hari, jika anak-anak kecil itu tidak segera pulang, biasanya ia akan menunjukkan dirinya. Namun hal itu tidaklah membuatku takut. Selain karena terbiasa, pikiranku saat itu sangatlah kalut. Sampai-sampai aku sudah tidak bisa lagi merasakan takut akan kehadiran wewe itu. Singkat cerita, sebelum azan maghrib berkumandang, aku kembali ke rumah dengan langkah lesu. Seperti biasa, aku membasuh kaki dan tangan. Namun, seketika aku mendengar sesuatu. Bapak dan Bu berdebat. Sudahlah Pak, sudah kita pasrahkan saja ke Allah Pak. Mau bagaimanapun Kang Diran itu kakakmu. Sudah Pak, sudah. Kata Mbok halus. Namun kata-kata Mbok tidak dibalas oleh Bapak. Bapak hanya diam saja. Singkat cerita, sholat telah usai. Kami pun bermain di surau sembari menunggu sholat isya. Bapak dan Kang Amin kembali lebih dulu. Namun tiba-tiba ponakanku, anak laki-laki pertama Mbak Ipah, pingsan seketika. Kami langsung geger. Kami langsung membawa Win ke rumah. Sampainya di rumah, Mbak Ipah histeris. Begitupun Bo. Lantas Bapak langsung meruat Win. Karena menurut Bapak, Win terkena serangan gaib. Sudah bisa ditebak dari siapa. Bapak merapalkan sesuatu yang entah itu apa. Dan anehnya, Win langsung sadar. Tapi dengan posisi matanya berwarna putih tanpa ada warna hitam. Tidak berbicara, juga mulutnya yang terus menganga. Kemudian Bapak berkata, "Ini perbuatan Kang Diran. Aku yakin dia menyasar Win sebagai syarat perjanjiannya dengan iblis bambu kuning itu." Kata Bapak. Pak, bagaimana aku, Pak?
Tangis Mbak Ipah. Tenang, Duk. Bapak bakal ngatasi ini. Kamu sabar ya. Tenang Bapak. Aku masih tidak mengerti korelasi antara kondisi fisik Win saat itu dengan iblis bambu kuning. Saat Bapak mengajak Kang Amin untuk keluar rumah, aku mengikutinya diam-diam dan menguping pembicaraan mereka di balik pintu. Pak, apa Win ini dirasukin oleh iblis bambu kuning itu? Tanya Kang Amin. Semoga pilihan terbaiknya hanya itu. Tapi Bapak khawatir dengan pilihan terburuknya. Kata Bapak. Apa Pak pilihan itu? Tanya Kang Amin. Kamu pernah kan dengar kisah dukun santet yang mati di rumpun bambu itu? Konon katanya dukun itu mati karena tidak bisa memberikan tumbal seperti yang diminta oleh kerajaan iblis itu. Dan jika kamu tahu, para koloni iblis itu menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning. Tapi Bapak pernah melihat ada di antara mereka yang tidak memakai kain penutup mata itu. Dulu saat masih kecil, Bapak sering bermain sampai larut malam. Saat itu malam satu suro, Bapak keliling malam dengan teman-teman Bapak. Saat melewati rumpun itu, Bapak mendengar suara kuda. Saat Bapak cari tahu, ada sosok yang keluar dari rumpun bambu itu. Sosok bertubuh besar mengendarai kuda. Wajahnya Bapak tidak melihat, seperti raja, diikuti dengan iringan memakai pakaian kerajaan serba kuning dengan kain penutup mata. Namun di paling belakang juga ada beberapa iringan yang tidak memakai kain penutup. Sepertinya ia Buddha. Dan saat Bapak melihat matanya berwarna putih semua dengan posisi mulut menganga, ia berjalan membawa bambu. Itu yang maksud seseorang yang mendengar aklung itu akan dijadikan tumbal atau dijadikan pengikut. Jika dijadikan tumbal, maka akan seperti Win. Dan jika dijadikan pengikut, maka ia akan seperti Pademu. Jelas Bapak. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Apa kita bisa menyembuhkan Win? Tanya Kang Amin. Soal menyembuhkan, Bapak tidak bisa, Li. Bapak hanya bisa membentengi keluarga kita. Tapi mungkin belum bisa menjangkau semuanya. Tandanya Win bisa ditembus oleh Pademu. Tapi kita tunggu 3 hari lagi. Pak Remin pulang. Bismillah, Bapak Ramin bisa bantu sembuhkan Win. Jelas Bapak. Aku terkejut. Pak D benar-benar sudah gila. Win akan dijadikan tumbal. Singkat cerita, kami pun akhirnya membagi tugas malam itu. Mbak Ipa sementara menunggu Win masih dengan posisi seperti itu. Aku dan Kang Amin menunggu Mbok D di rumahnya. Malam itu, aku masih melihat ada keranda di atas kepala Mbok D. Namun aku masih juga berusaha mencari-cari di mana bumbu kuning yang Mbak Ipa buang itu. Namun nihil. Ya sudah, aku menyerah dan memilih untuk tidur karena besok sekolah. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih terjaga. Kang Amin sudah tertidur. Namun, aku mendengar Mbok D mengerang seakan-akan mau mengatakan sesuatu. Katanya, ada apa Mbok D? Mau minum? Tanya aku, tapi bola mata Mbok D sepertinya orang ketakutan. Ada air mata yang membasahi pipinya kala itu. Mbok D melihat ke atas atap. Dan aku merasakan ada yang aneh. Aku melihat di atap Mbok D ada kepulan asap berwarna hitam. Seketika aku membangunkan Kang Amin. Kang, bangun. Panggil Bapak. Kataku. Kang Amin langsung bangun. Ia berlari menuju rumah untuk memanggil orang-orang rumah. Aku juga berlari keluar rumah untuk melihat ada apa. Innalillahi. Aku melihat sinar berwarna merah tidak hanya sekali. 7 kali sinar itu datang dari arah rumpun bambu itu, menghantam rumah Mbok D.